Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Suci Anggraini, dan teman saya Atika Dewi Ardianti dan Alfian Rizky Fajar Anggara. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Matematika Komputasi, yaitu kegiatan 5, 6, 7, dan 8. Baik, saya Dinda Suci Anggraini akan menjelaskan tentang jumlah deret Fibonacci. Yang pertama yaitu CLC untuk menghapus jendela command window. Yang kedua display. Di sini display untuk menampilkan judul yang kita buat yaitu jumlah deret Fibonacci. Lalu N. N adalah untuk input masukkan nilai N. Lalu F yaitu mendefinisikan bilangan cacah dari 0 sampai 1. Lalu yang kelima adalah for. Definisikan I sama dengan 3 sampai N. Lalu F, I sama dengan FI min 1 plus FI min 2. Lalu kita akhiri. Kemudian definisikan JF sama dengan 0. Kemudian kita buat for lagi untuk K sama dengan 1 sampai N. Lalu JF sama dengan JF plus F kali K. Lalu kita akhiri untuk for K sama dengan I sampai N. Lalu kita cetak jumlah deret Fibonacci sampai suku ke persen D. Di sini persen D adalah masukkan nilai N yang kita masukkan ini, kita tampilkan di persen D yang pertama sampai suku ke persen D adalah persen D. Ya, persen D ini menampilkan dari hasil dari JF. Mari kita running. Nah, di sini tampak ketika kita memasukkan nilai N sama dengan 6, maka jumlah deret Fibonacci sampai suku ke-6 adalah 12. Baik, sekian dan terima kasih. Saya Atika Dewi Ardianti akan menjelaskan tugas kegiatan 6 tentang hasil perkalian dua buah matrik. Pertama, kita inputkan CLC untuk menghapus di command window program sebelumnya. Kemudian, display digunakan untuk menampilkan, karena di sini berupa string, saya menggunakan petik 2. Kemudian, masukkan A sebagai input dan B sebagai input. Kemudian, ukuran A yaitu B1 dan K1. B1 sebagai jumlah baris dari A dan K1 sebagai jumlah kolom dari A. Selanjutnya, ukuran B yaitu B2 dan K2, di mana B2 merupakan baris dari B dan K2 merupakan jumlah kolom dari B. Hasil perkaliannya kita sebut dengan D, yang awalnya kita inisialkan matriks 0. Inisialkan matriks yang elemennya 0 menggunakan perintah zeros, yang mana hasil perkaliannya dengan syarat B1 dan K2. Selanjutnya, for I sama dengan 1 sampai B1, for J sama dengan 1 sampai K2, for K sama dengan 1 sampai K1. Hasil perkaliannya kita dapatkan D yang indeksnya I dan J sama dengan DIJ yang merupakan
di atas ini ditambah A IK dikali B KJ. Dan untuk K kita harus menaik, maka K sama dengan K ditambah 1. Kemudian di N untuk menyelesaikan program K for K. Lalu J kita buat menaik juga sama menggunakan J sama dengan J ditambah 1 dan kita N-kan. Lalu I sama dengan I ditambah 1 untuk membuat I menaik. Kemudian N untuk menyelesaikan program I. Selanjutnya untuk menampilkan saya menggunakan yang pertama fprintf karena string kita gunakan petik dan petik. N slice N di sini digunakan untuk mengganti baris. Kemudian display untuk menampilkan hasil dari D di sini. Coba kita run. Ini saya menggunakan matriks Fordo 2x2. Titik 2 digunakan untuk memisahkan baris. Maka akan ketemu hasilnya begini. Terima kasih. Oke, yang berikutnya adalah kegiatan 7, yaitu mencari rata-rata yang tetapi yang diinputkan itu matriks yang barisannya 1 dan kolomnya berjumlah n. Nah, di sini kita akan menginputkan matriks tersebut yang dinamai data. Dan yang berikutnya kita akan menyimpulkan n, yaitu size data, 2 itu yaitu untuk mencari ukuran kolom matriks tersebut. Nah, di sini langsung saja yang ketiga itu kita definisikan jumlah sama dengan 0. Selanjutnya kita ada program for, yaitu I sama dengan 1 sampai N. Di program for itu kita akan mencari jumlah sama dengan jumlah plus data I. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari matriks tersebut, yaitu dengan merumuskan jumlah dibagi n yaitu kan kolom matriks tersebut yaitu jumlah bilangan. Nah, selanjutnya untuk mengoutputkan hasil kedua itu saya memakai fprintf dikutipkan untuk mendisplaykan jumlah dari ke %d. %d yaitu untuk menampilkan sebuah bilangan bulat. Nah, terus %f yaitu untuk menampilkan bilangan real. Selanjutnya ini di %d yaitu di sini ada n, berarti menampilkan jumlah n, dan ini ada jumlah menampilkan jumlahnya. Oke, langsung yang ke-9 yang terakhir juga kita sama kayak gitu, tetapi %f untuk menampilkan rata-ratanya. Oke, dari itu kita akan menjalankan program ini. Masukkan bilangannya. Yang kita ketahui di modul kita akan mencoba bilangan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita memakai kurung siku di sini? Karena untuk menampilkan mengoutputkan matriks pada MATLAB itu memakai kurung siku. Dan kita enter saja. Nah, di sini untuk
dia sudah menjalankan jumlah dan rata-rata dan mengoutputkan jumlah dari ke 6 bilangan adalah 21 dan nilai rata-rata ke 6 bilangan tersebut adalah 3,5. Dan kita lanjut ke praktek berikutnya. Di rata-rata ini di modul ada yang misalkan bilangannya ada yang negatif. Bagaimana? Kita akan mencoba lagi. Di sini ada 0, negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3. Nah, kita jalankan. Nah, terdapat di negatif ini kita mendapatkan jumlah dari ke-6 bilangan tersebut adalah 3. Kita buktikan dengan manual, min 1 tambah min 2. Dan ini hasilnya benar, ini habis, tinggal 3. Dan untuk rata-ratanya dari 6 bilangan tersebut adalah 0,5. Ya baik, segitu saja untuk kegiatan nomor 7. Untuk kegiatan nomor 8, kita akan mencari barisan dan deret. Kita akan menampilkan barisan dan deret di dalam MATLAB. Bagaimana caranya? Kita akan membuat script yaitu A sama dengan input, masukkan suku pertama. Berarti A adalah suku pertama dari deret atau baris tersebut. Dan ada B. B itu untuk B input adalah beda dari deret dan barisan tersebut. Ada N juga untuk berapa bilangan dari deret tersebut. Lanjut saja kita ke nomor 4 itu ada fprintf barisan untuk menampilkan barisan. Terus ada kita definisikan JA sama dengan 0 dan barisan sama dengan A. Nah, selanjutnya ada program for. For I sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini di dalam for ini kita memprogramkan JA sama dengan JA plus barisan. Berarti JA 0 ini berulang-ulang dari JA 1 sampai JA N ditambah barisan tersebut. Kita menampilkan fprintf %d untuk menampilkan barisannya berapa saja. Dan kedua, kita akan mencari barisan-barisan berikutnya dengan barisan sama dengan barisan ditambah B. B itu bedanya. Oke. Lalu kita akan selesaikan program for tersebut. Lalu setelah diselesaikan, kita akan mendefinisikan lagi, menekankan bahwa barisan sama dengan A di sini. Lalu ada fprintf untuk menampilkan deret aritmatikanya. Nah, ini ada /n untuk ke output baris berikutnya. Ada %d juga untuk menampilkan barisan. Nah, di sini barisan yang pertama. Soalnya kita di sini ada for program I sampai 1 sampai N-1 itu untuk menampilkan deretnya. Di for I sama dengan 1 sampai N-1 itu ada barisan sama dengan barisan plus B, sama kayak program for di atas. Dan yang kedua ada fprintf untuk menampilkan deret tersebut. Setelah itu kita selesaikan program for tersebut, lalu kita akan men-outputkan jumlah deretnya. Nah, diketahui jumlah deretnya itu adalah JA, berarti kita jumlah deretnya titik 2 %d. Nah, %d ini adalah JA. Dan yang terakhir ada fprintf, suku ke %d adalah D. Nah, ini suku ke D yaitu 10. Nah, untuk mencari ini adalah ini, kuncinya adalah di N-1. Kita outputkan N dan barisan itu yang di sini. Oke. Kita akan menjalankan program tersebut. Untuk yang pertama adalah
kita sebut nilai suku pertamanya adalah 1, bedanya 3, dan kita akan memunculkan 10 bilangan. Nah, di sini langsung teroutputkan barisan sama dengan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, dan 28. Sama dengan yang di atas, deret aritmatikanya sama. Tetapi di sini karena dia deret ada plusnya. Lalu ada jumlah deretnya yaitu 145 dan suku ke-10 adalah 28. Bisa kita lihat sama dengan 28. Oke. Untuk yang kedua, kita akan jalankan program yang kedua adalah untuk nilai pertamanya yaitu 2 dan bedanya 3, dan kita ingin menampilkan bilangan 4 bilangan. Oke. Nah, di sini tertera barisan sama dengan 2, 5, 8, dan 11. Deret matikanya sama dengan ini, bedanya ada di plus-plusnya. Nah, untuk jumlah deretnya adalah 26, suku keempat adalah 11. Saja pemaparan kegiatan 5, 6, 7, 8 dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.